Selalu ada alasan untuk mencoba keyboard 65%. Kali ini datang dari Royal Kludge R65. Tapi sebelumnya, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan membahas keyboard dan peripheral terkait lainnya. Kali ini kita akan membahas keyboard 65%. Mungkin kalau di video-video sebelumnya saya sampaikan kalau itu bukan favorit layout saya ya. Tapi kelihatannya agak sedikit berubah dikarenakan keyboard satu ini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah keyboard pre-built dari Royal Kludge dengan seri R65. Keyboard ini sendiri layoutnya adalah 65% seperti yang kalian lihat dengan memiliki 66 keys. Dan tentu saja keyboard pre-built enaknya itu nggak usah pusing-pusing modif ya, nggak usah pusing-pusing untuk cari keycap, cari switch, langsung gaskan, langsung pakai aja. Oke, untuk spesifikasinya seperti info di awal, keyboard ini adalah keyboard 65% dengan 66 keys ya di keyboard satu ini, dan juga size-nya ini cukup compact. Jadi 66 keys yang compact juga. Dan dimana untuk koneksinya sendiri dari keyboard satu ini, sayangnya di sini hanya ada wired. Sebenarnya keyboard ini support triple connection, tapi ada versi tertentunya. Kalau versi yang saya punya ini versi yang wired. Sebenarnya saya agak kaget juga awalnya terima versi wired. Saya pikir dapetin triple connection. Kan itu gila banget kalau dapat triple connection. Tapi ya oke lah, untuk dapat yang wired connection saya nggak akan terlalu protes karena ternyata melebihi ekspektasi saya mengenai keyboard satu ini. Di sini juga menggunakan switch bawaan dari Royal Kludge, yaitu card reuse, yaitu mungkin switch in-house ya, jadi tidak dijual secara bebas di pasaran. Dan khusus dibuat untuk keyboard-keyboard dari Royal Kludge. Housingnya dari keyboard satu ini juga menggunakan housing yang cukup kokoh dari bahan ABS, tapi tidak terkesan kopong sama sekali atau terkesan ringkih gitu saat dipegang atau diflexkan. Memang ada sedikit flex di bodinya pada saat ditekuk, tapi tidak sampai yang ada bunyi creakingnya gitu, enggak. Jadi overall this is better quality ABS. Dan untuk PCB-nya sendiri tentu saja sudah 5-pin hot swap ya di keyboard satu ini. Tapi sayangnya dia masih north facing, jadi bukan south facing ya. Jadi itu perlu kalian perhatikan kalau mau kalian pair dengan keycap yang cherry profile, karena bisa ada interference ya. Di situ perlu kalian perhatikan. Kalau nggak tahu interference, kalian bisa cari di internet, banyak banget. Untuk keyboard satu ini juga sudah support RGB, di mana RGB-nya ini menurut saya cukup kalem dan sopan. Jadi tidak terkesan terlalu mengganggu saat digunakan. Oke, selanjutnya kita bahas build dan desain dari keyboard satu ini. Build dan desain dari keyboard satu ini dia menggunakan bahan ABS yang menurut saya cukup kokoh. Jika dibandingkan dengan Sera 87 yang kemarin kita sempat review, ini terkesan lebih kokoh dibandingkan Sera 87 yang terkesan lebih kopong dan lebih ringkih kesannya. Dan di sini juga terasa lebih padat untuk keyboardnya dengan bobot sekitar 700 gram. Untuk bagian bawahnya sendiri, ya di sini ada fit untuk dua level yang bisa kalian gunakan sesuai dengan preferensi kalian. Nah, gimmick dari keyboard satu ini yaitu dia ada sebuah knob. Yes, knob volume yang sangat berguna bagi saya karena saya banyak mendengarkan musik juga pada saat menggunakan keyboard satu ini. Untuk desainnya sendiri dia menggunakan warna bumi ya, warna bumi yang menurut saya sangat menarik dengan 3 colorway seperti ini, yaitu hijau, ada merah yang tua, ini merah coklat tua gitu, dan juga warna putih yang menurut saya perpaduan yang sangat-sangat menarik dan juga kalem. Selanjutnya kita bahas switch dan keycap. Switch di keyboard satu ini dia menggunakan switch chart reuse ya dari Royal Kludge. Mungkin kalau saya pronunciation-nya salah, kalian bisa koreksi aja. Selain itu juga ini kalau nggak salah in-house ya. Mungkin bukan in-house untuk bagaimana, mungkin custom atau in-house, saya nggak bisa pastikan di situ ya. Tapi eksklusif mungkin hanya untuk keyboard-keyboard dari Royal Kludge aja. Jadi nggak dijual di pasaran. Kalau salah bisa koreksi aja di kolom komentar di bawah ya. Dimana feel ketik dari switch satu ini bisa dikategorikan cukup smooth dan talky, walaupun tidak setoki di Sera 87 kemarin sih. Dan untuk ngetik sendiri secara suara sendiri ini bukan suara yang jedar-jedor banget ya, enggak. Ini suara yang mungkin agak lebih ke kalem, jadi low pitch, mungkin middle to low pitch sedikit, jadi tidak berisik saat digunakan di office sekalipun. Untuk keycapnya sendiri ini menggunakan keycap PBT double shot dengan MDA profil di keycapnya dari keyboard satu ini. Untuk bahan keycapnya sih saya nggak ada komplain sama sekali. Ini bahan keycap yang cukup oke untuk kelas harganya. Saya dapat harga yang lebih murah di toko orange dibandingkan toko hijau, jadi kalian bisa cek aja nanti sendiri.
Teksturnya di sini nggak ada kasar-kasarnya sama sekali. Teksturnya ini doff ya, warnanya doff seperti ini finishingnya, dengan tekstur yang halus di keyboard satu ini. Dengan legend yang cukup tegas dan presisi sepenglihatan saya. Dan perlu kalian perhatikan keycapnya dari keyboard satu ini tidak tembus LED ya, jadi nggak akan tembus keluar LED. Oke, untuk fitur dari keyboard satu ini bisa dikategorikan cukup lengkap. Untuk fitur keyboard 65% under 500 ribuan. Dia sudah 5-pin hot swap, yes. Mungkin sedikit drawbacknya dia masih north facing, yang mungkin ada yang prefer south facing. Ya selama kalian nggak pakai cherry profile aja mungkin tidak akan terlalu bermasalah sih. Selain itu dia juga ada sebuah knob. Yes, ini ada hal yang menarik untuk keyboard 65%. Dia ada sebuah knob volume atau media knob ya, yang bisa kalian gunakan. Tapi di sini nggak bisa dicabut ya. Saya sudah coba cabut nggak bisa sih. Jadi ya mungkin harus bongkar-bongkar dikit. Dan di sini juga diberikan dua colorway yang bisa kalian pilih, warna hitam atau putih hijau seperti ini. Dan juga ada 2 atau 3 pilihan switch yang bisa kalian pilih untuk membeli keyboard satu ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari keyboard satu ini. Untuk cons dari keyboard satu ini, suara dari keyboard satu ini menurut saya terlalu kalem, jadi kurang brutal, kurang berani menunjukkan karakter ya dari suara keyboard satu ini. Jadi ya menurut saya itu bisa drawback, bisa juga enggak. Untuk sebagian besar orang mungkin ada yang suka lebih silent, ini keyboard yang lebih kalem sih suaranya. Cons yang kedua yaitu dia wired only. Yes, saya pikir ini triple connection, karena triple connection harusnya lebih mahal ya. Mungkin ada juga tapi nggak tahu ya, mungkin nyarinya di mana. Tapi ini yang versi internasional yang saya dapat ini wired ya. Memang harganya cukup budget, cukup murah ya. Tapi ini wired only. Jadi agak kurang cocok, agak kurang proper untuk workflow saya. Jadi ya itu aja cons dari keyboard satu ini. Untuk pro-nya dari keyboard satu ini, feel ketik dan switch-nya menurut saya oke banget di kelas harganya. Chart reuse switch menurut saya cukup oke sih. Nice. Untuk pro yang kedua, dia sudah hot swap 5-pin dan juga memiliki keycap PBT double shot. Itu untuk harganya sudah cukup mind blowing menurut saya. Untuk pro yang kedua yaitu build-nya ini nggak kaleng-kaleng untuk price range-nya. Dia memberikan build yang maksimal banget untuk keyboard satu ini. Kesimpulan, RK65 ini membuat saya jatuh cinta lagi pada layout 65% ya. Mungkin saya akan mencoba layout 65% lainnya gara-gara keyboard satu ini. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai keyboard RK-R65 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, follow juga Instagram kita di Keep in Touch, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia keyboard dan peripheral lainnya. Saya Sebastian dari Keep in Touch pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Adios.